Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auli Fitria dari kelas 10 TKJ 1 nomor absen 9. Dalam kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas SKD, yaitu mempresentasikan tentang MOS. Pengertian MOS. MOS adalah alat atau perangkat yang mengatur pergerakan kursor dengan cepat atau memberikan perintah dengan cara yang praktis dan cepat. Ada bola kecil di MOS yang mengirimkan sinyal listrik ke komputer saat bergerak, yang sesuai dengan pergerakan MOS. Ada tombol pada MOS yang dapat digunakan untuk mengeklik dengan tombol kiri MOS dan untuk menggulir dengan tombol kanan MOS. Sejarah MOS. MOS pertama kali ditemukan pada tahun 1963 oleh seorang penemu Amerika dari Stanford Research Institute bernama Dr. Douglas C. Engelbart. MOS yang pertama merupakan sebuah perangkat yang sangat sederhana, terbuat dari kayu, memiliki satu tombol kecil di sebelah kanan atasnya, kemudian memiliki dua roda besi kecil di dalamnya. Saat itu, alat ini diberi nama resmi XY Position Indicator for a Display System. Indikator posisi XY untuk sebuah sistem tampilan. Karena bentuknya yang memiliki kabel panjang dan menyerupai seorang tikus, alat ini kemudian dipanggil menjadi MOS atau tikus. Kursor di layar pun sebenarnya mempunyai nama bug atau serangga, tapi nama ini tidak menjadi terlalu populer. Pada awalnya, Douglas mencoba untuk menemukan pointing device, alat penunjuk yang lain, seperti alat yang digerakkan oleh dagu atau hidung. Akan tetapi, MOS lah yang dianggap paling sederhana dan paling mudah untuk digunakan. Mengenai MOS ini, kemudian dikembangkan oleh perusahaan komputer Apple, Inc., pengembang sistem operasi Macintosh. Maka dari itu, Apple lah yang akhirnya mendapat paten dari penggunaan MOS. Fungsi MOS: 1. Melakukan operasi scroll. 2. Untuk memilih objek. Memilih adalah kegiatan yang tidak bisa kita hindari di dunia komputer. Mulailah dengan memilih file, folder, dan bahkan kata-kata dalam program seperti Microsoft Word. Dengan MOS, kita dapat membuat keputusan yang diinginkan. 3. Untuk mengeksekusi suatu program. MOS memainkan peran penting dalam hal ini. Kami akan sangat sering menggunakan MOS untuk membuka file atau menjalankan program. Secara umum, file atau program dapat dibuka dan dijalankan dengan mengeklik 2 kali. 4. Melakukan drag dan drop. Kita sering menggunakan MOS untuk menarik dan menjatuhkan objek ke komputer kita. Dari pindah ke memotong untuk menyalin. Dengan dukungan kemampuan ini melalui MOS, mudah bagi kita untuk melakukan operasi sederhana ini. Cara kerja MOS. Cara kerja MOS berhubungan dengan perannya sebagai pengendali kursor pada tampilan GUI (Graphical User Interface) untuk memberikan perintah masukan atau input dari user berupa gerakan kursor, menekan tombol klik, dan menarik turunkan tampilan layar, yaitu scroll. Kursor MOS di layar monitor akan berpindah arah kemana saja mengikuti gerakan MOS itu saat diarahkan oleh penggunanya. Saat pengguna melakukan klik ataupun scroll,
Sensor akan mengirimkan perintah ke komputer sama persis atas apa yang user lakukan. Ini disebabkan karena adanya 3 tombol di kanan dan di kiri untuk klik, serta ada di bagian tengah untuk fungsi scrolling. Macam-macam mouse. 1. Mechanical mouse. Jenis mouse pertama adalah mouse mekanis. Bisa dibilang bahwa mouse jenis mekanis ini adalah mouse generasi pertama yang masih menggunakan bola kecil yang berfungsi sebagai sensor untuk mendeteksi pergerakan mouse di komputer. Mouse jenis ini adalah yang paling luas pada masanya. Jenis mouse ini memiliki bola di bagian bawah. Bola di bagian bawah mouse dapat bergerak ke segala arah. Ketika bola bergerak, sensor di mouse mendeteksi gerakan bola dan mengirimkan ke monitor dalam gerakan yang sama. Mouse jenis ini masih sangat populer dan banyak digunakan hingga 2008. 2. Optomechanical mouse. Jenis mouse berikutnya adalah mouse optomechanical. Dapat dikatakan bahwa mouse jenis ini adalah pengembangan dari mouse mekanik. Mengapa? Ini merupakan pengembangan dari mouse mekanik. Alasannya adalah tipe mouse ini juga memiliki bola kecil di lantai yang berguna sebagai sensor. Pada prinsipnya, mouse optomekanis sama dengan mouse mekanik. Hanya saja, dengan mouse jenis ini ada sinar di samping bola yang mewakili posisi koordinat penunjuk. Jenis mouse ini memiliki akurasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan tikus mekanik. 3. Optical mouse. Mouse berikutnya adalah mouse optik. Sejauh ini, kami telah menemukan mouse jenis ini di hampir setiap komputer. Dimanapun kita berada, pada dasarnya dapat dikatakan bahwa mouse jenis ini memiliki akurasi yang tinggi dan juga stabil dan dapat digunakan pada komputer. Jenis ini tidak memakai sistem mekanik sama sekali. Untuk gantinya, tipe tersebut memakai sinar laser untuk mendeteksi pergerakan mouse. Jadi, kita bisa menggunakan tipe mouse ini tanpa mousepad. Teknologi pada mouse optik membuat kinerjanya jauh lebih tepat dibandingkan dengan 2 jenis mouse sebelumnya. 4. USB mouse. Jenis mouse ini adalah hasil pengembangan dari tipe mouse PS2. Ini jelas dalam hal desainnya, di mana keduanya terlihat mirip secara sekilas. Dan kita juga dapat melihat bahwa tipe mouse ini menggunakan port USB, yang pastinya lebih mudah dibandingkan dengan port PS2. Mouse ini menggunakan USB sebagai jembatan untuk mengirim sinyal dari mouse ke monitor. Mouse USB ini pertama kali diproduksi pada tahun 1990-an. Jika kita membeli mouse di toko komputer dan aksesoris, kita akan menemukan banyak tikus yang menggunakan USB karena ini lebih nyaman. Kelima, yaitu wireless mouse. Jenis mouse terakhir adalah mouse nirkabel. Seperti namanya, jenis mouse ini tidak memiliki kabel sebagai media untuk menghubungkannya ke komputer. Dan tentu saja, kita menggunakan mouse jenis ini dari kejauhan dan tidak merasa terganggu oleh kabel yang biasanya ditemukan pada mouse. Dalam beberapa tahun terakhir, semua aksesoris digital tidak terkecuali mouse tengah mengarah ke tren Wi-Fi. Mouse ini tidak memerlukan kabel untuk mengirimkan sinyal gerak, tetapi
pesan nirkabel yang diterima oleh penerima pada chip. Keuntungan dari MOS ini adalah membuat kesan yang baik pada perangkat komputer kita.